Pemirsa, kita memasuki bagian akhir dari program Impact, membahas tata kota, dan pada segmen ini kita ingin khusus berbicara mengenai tata kota di Jakarta ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Marco Kusuma Wijaya. Bung Marco, kota Jakarta, kalau tadi saya katakan, apakah masih mungkin kita melakukan perbaikan kota? Dan dengan tegas Bung Marco mengatakan, oh bisa, harus bisa. Saya bilang, apa menurut saya sih, sudah menurut kami tidak ada harapan lagi, tapi Anda mengatakan masih ada harapan. Pertanyaan saya Bung Marco, kalaupun Jakarta ingin diperbaiki, apa sih yang harus dilakukan? Saya akan mulai dari transportasi. Menurut saya solusi transportasi ada 3. Satu, yang paling mudah harus ada pencapaian segera, quick win, itu dengan bus. Sistem bus kita itu masih mengandung kemungkinan perbaikan yang luar biasa. Sederhananya begini, Bung Gota mungkin tidak pernah naik bus ya, tapi kalau kita lihat bahkan halte bus kita itu tidak ada informasi mengenai rute. Terus tempat perhentian bus tidak ada lebe-lebe itu jalan untuk berhenti. Hal sederhana itu, hanya ilustrasi bahwa banyak hal bisa dilakukan. Tapi langkah kedua memang sistem angkutan umum massal. Apakah itu bus atau subway atau apapun ya. Tapi yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah land use, penataan kembali land use supaya terpadu dengan sistem angkutan umum. Itu yang dilakukan Singapura sebetulnya. Jadi antara sistem angkutan umum dan tata ruangnya itu terpadu. Dia angkutan umum itu kan harus berhenti di tempat yang cukup ramai sehingga dia secara ekonomis viable. Gitu. Itu transportasi. Mengapa transportasi? Karena transportasi terkait banyak hal. Saya ingin interupsi di sana. Saya ke Singapura hampir 2-3 kali sebulan. Sejak permulaan tahun 70, saya nggak melihat adanya perubahan di jalan-jalan di Singapura. Saya melihat bahwa Singapura apa adanya tetap sama. Tapi yang dilakukan di situ adalah mereka betul-betul mempunyai perencanaan, tapi perencanaan jalan-jalan yang ada di Singapura, Bung Marco, nggak ada yang baru loh. Apa ada jalan yang baru? Yang baru adalah cuma reclaim land-nya aja. Ya. MRT-nya kan berkembang terus. Masalah MRT saya masalah MRT. Jadi pertanyaan saya adalah dengan adanya MRT di Jakarta, apakah problem kita akan selesai? Tidak selesai. Justru saya menganggap MRT itu mungkin tidak bisa berguna terlalu banyak. Jadi MRT sekarang menjadi sangat mahal untuk dibangun karena kita terlambat. Tapi MRT satu line utara selatan lalu satu line timur barat akan berguna, ya. Tetapi tidak cukup. Karena itulah Singapura pun sebetulnya 60% masih didukung oleh sistem bus, bukan MRT. MRT itu lebih sedikit daripada bus. Sekarang mereka dalam program besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas bus. Karena itu bus Jakarta tetap penting dan MRT. Sebentar, Marco. Ini saya agak menjadi confused karena pembicaraan kita mengenai masalah tata kota. Tapi Bung Marco mengangkat bahwa sekarang mengangkat masalah transportasi. Kalau buat saya tata kota adalah bagaimana kota itu ditata, bukan bagaimana kota itu mengadakan transportasi. Tapi transportasi adalah bagian paling penting dari antara. Saya mengerti masalah itu. Tapi tata kota dalam arti kata seperti apa yang kita bicarakan atau ada di Singapura, memang sudah ditentukan. Di sini hanya boleh dibangun tidak boleh dibangun hal yang lain. Di sini tidak boleh ada kaki 5. Di sini, jadi tata kota mereka sudah sedemikian rupa dengan hukum yang kuat, dan hukum itu berlaku buat siapapun juga. Yang saya melihat di sini Jakarta, masalah tata kota sebelum kita masuk di dalam masalah transportasi, saya lihat penataan kota di Jakarta tiba-tiba ada, saya tidak tahu, ada gedung yang dibangun di daerah yang tidak bisa dibangun. Seringkali kita melihat perumahan dipakai untuk jadi kantor. Seringkali kita melihat bahwa tiba-tiba di bawah jembatan itu seluruhnya sudah dihuni oleh urbanisasi, oleh orang-orang yang mengakibatkan urbanisasi itu. Jadi di mana kita mulainya? Di hukum, di tata kota, di hukum dulu, jelas menyelesaikan permasalahan penghuni-penghuni liar itu bukan hanya mulai dari kaki 5 maupun juga dari mereka yang mempunyai tempat pemukiman. Ya, rupanya kita ada perbedaan pengertian tentang tata kota.
Tentu saja Bung Peter tidak ada salahnya. Tata kota yang terlihat adalah bagaimana bangunan dan orang bekerja sama dengan baik. Tetapi sebetulnya tata kota yang demikian itu tidak mungkin berhasil kalau yang disebut transportasi tidak ditata dengan baik. Kalau Bung Peter melihat Singapura misalnya, mengapa di situ dibangun kantor, mengapa di situ dibangun perumahan, dan mengapa di situ lebih padat, misalnya di downtown, orang boleh bangun lebih tinggi dan di tempat lain tidak, itu ada kaitan dengan transportasi, itu sangat erat. Kalau Bung Peter pergi ke Tokyo, jauh lebih jelas lagi, jadi semua stasiun-stasiun besar, apakah Shibuya dan lain-lain sebagainya, itu menyatu dengan tata kotanya. Itu sebetulnya salah satu masalah kita. Jadi tata kota kita menjadi rusak karena tidak menyatu dengan sistem transportasi, tidak menyatu dengan sistem penataan air. Apa dulu? Transportasi dulu atau tata kotanya dulu? Dua-duanya harus berlaku. Makanya saya mengatakan, kalau saya resep untuk transportasi adalah 3. Tadi bus, kemudian MRT dan sistem masalah. Dan ketiga akhirnya harus menata tata ruang. Supaya memadukan kembali apa yang sudah terpisah antara sistem transportasi dan land use. Baru bisa viable. Kalau tidak, kita bikin MRT tidak akan berguna gitu untuk jangka panjang. Kalau yang Bung Peter tadi sebut soal pedagang kaki lima dan lain sebagainya, saya sangat setuju. Udah ada banyak sekali peraturan, tapi peraturannya dilanggar melulu gitu loh. Itu persoalan. Jadi kalau di situ perbaikannya sebetulnya adalah soal di birokrasi. Karena itu perubahan yang kita sangat harapkan adalah penataan birokrasi sebetulnya. Karena yang mendeliver kota yang baik kan pada akhirnya birokrasi ya. Jadi sebetulnya harus kita tata kembali di birokrasi. Contoh, saya mengetahui betul bahwa daerah kaki-kaki lima itu sebetulnya mereka tidak boleh dagang di situ. Betul. Tiba-tiba ada bubur Pak Slamet, tiba-tiba ada bami Butri, tiba-tiba ada soto Mas Mamat gitu di pinggir jalan. Yang ditanya kok bisa di sini? 1-2 dibiarkan lama-lama jadi banyak. Jadi banyak. Mereka katakan ya kita kan bayar retribusi kepada pemungut-pemungut orang DKI. Betul apa tidak itu? Ada sebagian yang begitu. Ada sebagian yang saya ketahui mau membayar ke kelurahan atau ke preman dan kemudian lurahnya takut sama preman. Bisa juga demikian gitu. Ada juga yang tidak membayar apa-apa lalu main kucing-kucingan. Itu terjadi. Tapi masalahnya adalah menurut saya sudah bilang itu ke berbagai pihak. Kalau itu ditangani secara dini, sebetulnya tidak masalah. Itu menjadi rumit ketika udah dibiarkan itu. Lalu ketika makin besar, makin apa ya, namanya? Sekarang kan sudah dibiarkan. Sekarang kan sudah dibiarkan, sudah rumit. Masih ada jalan keluar? Kaki lima, menurut saya ada. Caranya. Kembali lagi 3. Satu begini, kita mesti lihat kaki lima itu berbagai sebab. Ya. Satu, kenyataan bahwa di Jakarta itu pasar tidak pernah bertambah. Nah, sebagian dari pedagang kaki lima itu menjawab kebutuhan yang seharusnya diakomodasi oleh pasar. Itu satu. Sebagian pedagang kaki lima mengelilingi pusat-pusat keramaian. Padahal ada peraturan bahwa pusat-pusat keramaian harus menyediakan tempat untuk mereka. Tapi karena tidak disediain, mereka ke jalan-jalan. Yang ketiga, memang ada sejumlah kecil yang memang melayani orang yang lalu lalang. Yang kita lihat di Singapura, di Thailand, di Bangkok juga dibiarkan sebenarnya. Nah, jadi ada 2 hal toh yang harus ditata. Jadi sekaligus menata pasar, kedua menata gedung-gedung yang ada, pusat-pusat keramaian, ditegakkan aturan, mereka menampung di dalamnya. Dan yang ketiga tidak apa-apa dibiarkan sebagian di jalan dan bisa ditata dengan baik. Di Tamrin Sudirman ada misalnya yang di belakang bank apa itu, yang tembus ke Jalan Sabang, itu ditata dengan baik. Sejumlah demikian sebuah kota bukan saja bisa mentolerir tapi memang memerlukan. Tapi yang kita nggak tahan tuh lihat sebetulnya yang berlebihan itu kan, yang ternyata memang karena tidak ditampung secara baik di pasar atau di gedung-gedung yang seharusnya sudah diwajibkan dengan peraturan. Pertanyaan saya, kalau kita ngomong pedagang kaki lima itu kita berbicara orang-orang kecil yang sebetulnya berusaha untuk mendapatkan nafkah. Betul. Mereka juga tidak mau di pinggir jalan. Betul. Dan pemerintah sebetulnya harusnya mempunyai perasaan tanggung jawab untuk menyediakan lahan buat orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil itu. Apa pendapat Bung Marco mengenai daerah seperti Kemang? Menurut saya Kemang itu mengecewakan sekali ya, karena di situ menghasilkan begitu banyak uang, tetapi penataannya sangat minim gitu. Jadi di situ menurut saya kuncinya bahwa sebuah kota seharusnya mampu mengorganisirkan pendapatannya untuk diinvestasikan dalam penataan. Bukan, dalam arti kata Bung Marco setuju bahwa daerah perumahan seperti Kemang, dulu itu kan daerah perumahan semua. Sekarang sudah menjadi seperti
nggak jelas. Ya, Di tempat yang jalanannya ramai, ada hotel, tiba-tiba yang dulu ada Kemcek, tiba-tiba sekarang menjadi satu gedung yang berlantaikan berapa banyak. Dalam hal itu, Kemang tidak beda dengan banyak tempat lain di Jakarta. Kuncinya adalah pemerintah terus-menerus memberi izin pembangunan, tapi tidak mengimbangi dengan infrastruktur yang baik. Jadi begini loh, suatu daerah itu menjadi kumuh bukan karena banyak orang, tetapi karena banyak orang yang tidak didukung dengan infrastruktur dan pelayanan. Itu harus seimbang. Nah, itu salah satu kelemahan birokrasi kita. Mereka tahunya memberi izin karena dapat uang dan sebagainya, tetapi Karena dapat uang, karena korupsi pemerintahnya atau pejabat. Saya pikir oknum ya, dan juga saya pikir oknum, tapi juga argumentasinya kurang terbuka. Gitu. Kita tahu misalnya daerah Jakarta Pusat seputaran Bundaran HI, dulu di situ hanya macet kalau hari kerja. Sekarang Sabtu Minggu pun macet. Saya tinggal dekat situ, tiap kali saya mau keluar sekarang macet. Dulu hanya macet hari. Kalau Bung Marco jadi gubernur DKI, kenapa itu? bisa mengembalikan kota ini menjadi satu kota yang boleh dikatakan nyaman. Kita melihat contoh di Jepang itu kan total populasinya sedemikian rupa. Tapi ini adalah masalah disiplin dan masalah hukum. Apakah itu adalah pokok permasalahan? Saya tidak bisa bilang kalau saya tahu apa yang harus dilakukan, tapi melakukannya bagaimana itulah tugasnya seorang politisi dan seorang pemimpin. Saya analis, saya cuma tahu apa yang harus dilakukan. Nah, disiplin. Analis itu suka banyak analisa aja ya. Kita mengatakan apa yang perlu dan harus, tapi politisi mengetahui apa yang mungkin. Dan apa yang harus dilakukan berdasarkan advice yang diberikan oleh para analis dan mereka yang mempunyai keahlian dalam memberikan atau bukan menata, tapi memberikan rekomendasi bagaimana penataan. Sering dimintakan pendapat? Kadang-kadang kami diundang oleh pemerintah DKI untuk memberikan pandangan, tapi saya tidak bisa bilang rekomendasi. Ya, pandangan itu bisa juga rekomendasi. Pernah diterima pandangannya? Selama ini belum ada yang terbukti dilaksanakan. Tapi kita tidak bisa bilang tidak ya, karena mungkin masih dalam proses. Jadi saya tidak bisa menuduh, saya cuma bisa bilang belum kelihatan. Ada harapan buat Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman? Saya pikir harapannya adalah di seorang gubernur yang mampu membuat perubahan-perubahan mendasar. Pertama, memperbaiki birokrasi. Kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang lebih menuju kepada kelestarian. Misalnya ya, contohnya lebih banyak membangun angkutan umum daripada membangun jalan layang. Terima kasih Bung Marco, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas masukan yang diberikan. Mohon maaf kalau saya itu kelihatannya kok sok tahu. Sama-sama Pak. Sepertinya saya bukan ahli, tapi ya tugas saya adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan memberikan argumentasi dari seorang yang mungkin tidak mengetahui masalahnya. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada harapan dan tidak ada kata terlambat. Itulah dua kata kunci dari Marco Kusuma Wijaya tentang penataan kota di tanah air, terutama di Jakarta. Kita bisa hidup di kota yang lebih nyaman dengan memperbaiki sistem transportasi katanya, dan menata kota secara lebih terpadu. Saya Peter Wonta, sampai jumpa pada program Impact berikutnya.